Perkenalkan, nama saya Riswanto Nababan, dengan nomor NIM 21053176, tugas UAS, ujian akhir semester, Bahasa Indonesia, dosen pembimbing, Ibu Walangitan Melani, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia saya dengan judul syarat paragraf yang baik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi utama syarat paragraf yang baik, saya akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu paragraf dengan secara singkat. Di sini, pengertian paragraf. Paragraf merupakan suatu bagian dari karangan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kalimat yang selalu berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, membentuk satu pikiran utama. Kita masuk ke poin yang utama, yaitu tentang syarat paragraf yang baik. Tidak semua kumpulan kalimat dapat dikatakan sebagai paragraf, dan tidak semua paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan memenuhi persyaratan tertentu sajalah yang dapat dikatakan sebuah paragraf. Paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan, diantaranya kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Untuk itu, teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari setiap syarat paragraf tersebut. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang kepaduan paragraf. Langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain, sehingga logis dan serasi. Lalu gunakanlah kata penghubung yang dapat membuat kalimat saling berkaitan. Terdapat dua jenis kata penghubung, yaitu kata penghubung interkalimat, yaitu kata yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, karena, sehingga, tetapi, dan sebagainya. Sedangkan antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain. Contohnya, oleh karena itu, jadi, kemudian, dan sebagainya. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kesatuan paragraf. Syarat paragraf yang kedua adalah kesatuan paragraf. Yang dimaksud kesatuan adalah tiap paragrafnya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf biasanya kita sebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf biasa kita sebut dengan paragraf induktif. Adapun ciri-ciri dalam membuat kalimat utama, yakni kalimat yang dibuat harus mengandung permasalahan yang berpotensi untuk diperinci atau diuraikan lebih lanjut. Saya akan memberikan di sini contoh, yaitu tentang contoh paragraf deduktif sama contoh paragraf induktif. Dalam rangka kegiatan kemahasiswaan, Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PK2MB tahun 2021. Maka bersama ini disampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk daring mulai Senin sampai dengan Jumat, terhitung dari tanggal 2 sampai 6 Agustus 2021. Kita masuk pada contoh paragraf induktif. Di sini saya berikan, kalau ditanya rencana masa depan, banyak remaja menjawab asal-asalan. Mereka tidak punya greget dalam menatap masa depan. Mereka seperti air, mengikuti aliran tanpa berperan, mengarahkan air itu. Tanpa motivasi, tanpa perencanaan yang jelas, mereka yang pesimis, harapan masa depan pun rendah. Lalu kita masuk kepada syarat yang terakhir, yang ketiga, yaitu kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri penjelas secara lengkap yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Selain itu, kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf. Demikianlah hasil presentasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.